Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendekatan kuantitatif. Nah, yang dimana akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai hakikat dan karakteristik dari pendekatan kuantitatif ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan kuantitatif, yang dimana kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan pendekatan. Yang dimana pendekatan itu adalah cara yang akan digunakan ataupun strategi yang akan dipakai dalam menyelesaikan sesuatu. Sedangkan kuantitatif merupakan jumlah atau banyaknya. Maka pendekatan kuantitatif merupakan cara ataupun strategi yang digunakan dalam penelitian dengan sifat menjumlahkan, yaitu berhubungan dengan angka-angka, dengan menekankan prosedur statistik. Nah, pendekatan kuantitatif ini pertama kali diperkenalkan oleh Comte pada abad ke-18 dengan bersumber dari paradigma positivisme, yang dimana pendirian dasarnya ialah objek harus dapat diamati dan sesuai agar dapat dijadikan dasar pencapaian pengetahuan ilmiah. Nah, itu adalah karakter positifnya. Karena itu, positivisme sangat mengandalkan penalaran logis matematis. Objek yang diamati dikumpulkan, diberi angka dan kode, digolongkan dan dinalarkan menurut hukum-hukum matematis. Nah, itu adalah hakikat dari pendekatan kuantitatif, yaitu dia berhubungan dengan angka-angka, ataupun dengan mudahnya kita dapat mengingat pendekatan kuantitatif itu ialah pendekatan yang berhubungan dengan angka-angka dan diselesaikan dengan proses statistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari pendekatan kuantitatif. Yang pertama kita akan membahas karakteristik desainnya. Nah, desain pada pendekatan kuantitatif ini dia itu spesifik ataupun khas, jelas dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, ketika peneliti sudah menetapkan pilihannya kepada pendekatan kuantitatif, maka peneliti harus sudah memantapkan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun dilaluinya untuk melakukan penelitian ini, baik dalam menentukan metodenya, menentukan objeknya, apa yang akan diobservasi, apa yang akan diteliti. Sejak awal, peneliti sudah harus memantapkan apa-apa saja yang akan dilakukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari tujuannya. Tujuan dari pendekatan kuantitatif ini yaitu menguji teori-teori yang ada dengan prosedur yang digunakan dan menghasilkan nilai prediktif, yaitu informasi pemahaman tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya ada karakteristik dari teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Contohnya itu seperti kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian pada pendekatan kuantitatif ini yaitu seperti tes, angket, wawancara instruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Selanjutnya, data pada pendekatan kuantitatif ini dia itu bersifat kuantitatif, yaitu melibatkan perhitungan angka-angka. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel pada pendekatan kuantitatif ini yaitu subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data, serta alat yang dibutuhkan dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, yang sudah ditetapkan pada desain tadi. Selanjutnya ada analisis. Analisis dilakukan setelah semua data terkumpul dan menggunakan pola deduktif, yaitu menggunakan konsep-konsep
konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Selanjutnya, hubungan dengan responden. Nah, pada pendekatan kuantitatif ini, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, yaitu dirinya tidak terlibat secara emosional dengan objek penelitian agar tetap objektif. Nah, selanjutnya ada usulan desain. Usulan desain pada pendekatan kuantitatif itu menggunakan logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Dan proses penelitiannya mengikuti prosedur yang direncanakan. Nah, selanjutnya, kapan penelitian ini selesai? Nah, pada pendekatan kuantitatif, penelitian itu selesai ketika sudah semua kegiatan yang direncanakan dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pada pendekatan kuantitatif ini, kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat kita buktikan dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, maka dari itu, ketika peneliti memilih untuk melakukan pendekatan kuantitatif, maka dia dituntut harus memahami teknik-teknik statistik. Dan karakteristik lainnya dari pendekatan kuantitatif ini yaitu penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian ilmiah. Baik, perkenalkan saya Zakia Molina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tujuan dari penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari penelitian kuantitatif. Nah, jenis-jenis penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Ada jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan cara pengelolaannya, dan kemudian ada jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan metodenya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama ada A, penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik suatu variabel atau lebih. Kemudian penelitian deskriptif ini bersifat independen untuk mendapatkan gambaran tentang variabel-variabel tersebut. Untuk pengolahan data dilakukan dengan menggunakan nilai media, modus, standar devisi, nilai minimum, nilai maksimum, frekuensi, dan persentase. Contoh dari penilaian deskriptif ini yaitu persepsi mahasiswa terhadap perencanaan keuangan koperasi di Yogyakarta. Nah, kemudian ada B, penelitian kooperatif. Yang dimaksud dengan penelitian kooperatif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti. Penelitian ini bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pengelolaan datanya dengan menggunakan uji beda seperti Pairit, simple t-test, independent simple t-test, ANOVA, dan lain-lain. Nah, contohnya analisis perbedaan jumlah penjualan kendaraan yang ada di desa dan di kota. Nah, kemudian yang C ada penelitian asosiatif. Yang dimaksud dengan penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi dan menjelaskan suatu gejala fenomena tertentu. Nah, pengelolaan datanya dengan menggunakan uji korelasi seperti Spearman, Pearson, Kendall, kontingensi, dan cross-step. Misalnya, analisis hubungan kepuasan kerja dan gaji karyawan terhadap presentasi kerja karyawan. Nah, kemudian ada penelitian pengaruh. Yang dimaksud dengan penelitian pengaruh ini adalah penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Pengelolaan datanya dengan menggunakan uji regresi linear dan regresi logistik. Contoh dari penelitian pengaruh ini, pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, yang
Terakhir, yang E ada penelitian struktural. Yang dimaksud dengan penelitian struktural ini menggambarkan hubungan dan hipotesis bersifat struktural. Hubungan struktural ini adalah hubungan antara variabel dependen dan independen, yang diantaranya ada variabel penengah. Nah, contoh dari penelitian struktural ini yaitu pengaruh motivasi kerja, gaji karyawan terhadap komitmen organisasi melalui kinerja karyawan di PT Jonida. Kemudian ada jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan metodenya. Nah, yang pertama ada penelitian survei. Yang dimaksud dengan penelitian survei ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala-gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Nah, pencarian data dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Contoh dari penelitian survei ini, misalnya seorang pengusaha Jerman yang mengamati semua faktor penjualannya selama 1 tahun, mengetahui produk yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Nah, kemudian yang B ada penelitian true experiment. Yang dimaksud dengan penelitian true experiment ini adalah penelitian yang merupakan bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi dan melakukan kontrol terhadap setiap kondisi yang relevan dengan situasi yang teliti. Kemudian, peneliti melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi-kondisi tersebut dimanipulasi, sehingga perubahan atau manipulasi dilakukan terhadap variabel bebas dan pengaruh diamati pada variabel terikat. Nah, yang kemudian C ada penelitian eksperimental. Yang dimaksud dengan penelitian eksperimental ini adalah salah satu penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dalam keadaan yang dikendali. Nah, artinya tidak ada variabel lain yang memengaruhi variabel dependen, maka sebaiknya penelitian ini menggunakan kelompok kontrol. Jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan syarat, yaitu subjek yang akan dijadikan respon harus terkondisi dan seragam agar keadaan tidak terkontaminasi oleh faktor yang lainnya. Contoh dari penelitian eksperimental ini misalnya seperti seseorang yang akan meneliti karyawan pabrik, maka subjek yang dipilih harus seragam dan terkondisikan serta dipastikan tidak ada yang memengaruhinya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan eksperimen yaitu melakukan subjek terhadap percobaan atau eksperimen untuk mendapatkan hasil faktor yang mempengaruhi variabel dependen secara akurat. Nah, kemudian ada tujuan penelitian kuantitatif. Jadi tujuan penelitian kuantitatif ini ada dua. Yang pertama, mengembangkan dan menggunakan model-model matematis. Nah, teori-teori atau hipotesis yang terkait dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan empiris matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua ada menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah polusi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Nah, studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya relasi antara variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antara variabel pada sebelum dan sesudah untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Nama saya Suci Sanira. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaksanaan penelitian kuantitatif dan alur penelitian kuantitatif. Adapun teknik pelaksanaan penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian fenomena dan hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dan penelitian kuantitatif care yang fundamental antara pengamatan empiris dengan ekspresi karena hal ini memberikan hubungan matematis dari hubungan kuantitatif. Yang pertama,
Metode pengumpulan data penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan dan teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. A. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Kemudian B. Kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Beberapa prinsip penulisan angket adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan merupakan bentuk pengukuran yang harus ada skala. Kemudian yang kedua, pengukuran dan jumlah itemnya mencukup untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang keempat, pernyataan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik atau yang jelek saja. Yang ketujuh, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang karena dapat membuat jenuh responden dalam mengisi. Yang kedelapan, urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum kepada hal spesifik atau dari yang mudah menuju hal yang sulit. Kemudian, observasi. Observasi adalah pengalaman dan pencatatan sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan observer agar pelaksanaan efektif yaitu yang pertama memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasi. Yang kedua, memahami tujuan penelitian secara holistik. Yang ketiga, mengadakan pencatatan yang komprehensif. Yang keempat, menentukan cara dan alat yang digunakan dalam mencatat data. Yang kelima, memiliki keterampilan menggunakan cara dan alat hasil observasi. Yang keenam, melengkapinya dengan format atau belakang pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Yang ketujuh, mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Yang kedua, metode pengolahan dan analisis data penelitian kuantitatif. Data mentah yang telah dikumpulkan harus dibagi-bagi dalam kelompok, dikategorisasikan, dimanipulasi sehingga mempunyai makna, lalu dibuat penafsiran dan pemaknaan. Hasil pengolahan data dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga mudah dipahami maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi terhadap gejala yang diamati. Kemudian mengorganisasikan data dengan pola statistik deskriptif agar memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian tertentu. Langkah-langkah atau tahapan pengolahan data jenis penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. A. Memeriksa atau editing. Editing adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isian, keterbatasan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman, kesatuan data yang digunakan, dan lain-lain. Yang B. Memberi tanda kode atau coding. Data yang merupakan jawaban responden perlu diberi kodi untuk memudahkan dalam menganalisis data. Pemberian kode pada data dapat dilakukan dengan melihat jawaban dari jenis pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. C. Tabulasi data. Proses penyajian data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi.
Tabulasi data dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian karena data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam tabel yang mudah dipahami maknanya. Pengolahan data statistik sederhana dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi relatif berupa persentase, mean, median, modus, dapat pula menyajikan dalam bentuk tabel silang. Kegunaan tabel silang antara lain: yang pertama, menganalisis hubungan antar variabel; yang kedua, mengatur data untuk keperluan statistik; yang ketiga, mengontrol variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan tertentu; yang keempat, memeriksa kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban instrumen. Kemudian, interpretasi data. Interpretasi data merupakan penjelasan terperinci tentang arti dan makna materi yang dipaparkan. Interpretasi memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, untuk menegakkan keseimbangan penelitian. Maksudnya, untuk menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, untuk membuat atau menghasilkan konsep yang bersifat menjelaskan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan penelitian kuantitatif. Berikutnya, alur penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif menurut Breeman adalah dimulai dari teori, hipotesis, research, design, memilih research site, memilih subjek atau responden riset, mengumpulkan data, dan menuliskan kesimpulan untuk kemudian kembali menjadi awal dari segalanya teori. Menurut Hussein Umar, langkah penelitian ilmiah dengan menggunakan proses penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan merumuskan masalah, yaitu masalah yang dihadapi harus dirumuskan dan jelas. Berisi penjelasan mengapa suatu peristiwa itu menarik atau penting untuk diteliti atau dijadikan sebagai permasalahan. Penelitian kuantitatif tidak bertujuan untuk mencari pemahaman mengenai suatu gejala. Dengan demikian, dalam merumuskan permasalahan, penelitian tipe ini mengarahkan pada upaya untuk memberikan gambaran tentang sebab terjadinya suatu gejala. Ilustrasi berikut ini akan menunjukkan bagaimana pendekatan kuantitatif merumuskan suatu permasalahan. Misalnya, di sebuah desa ada peristiwa unik. Setiap tanggal 1 bulan Oktober, orang akan memberikan barang apa saja yang diminta oleh orang lain. Hal ini didasari pada kepercayaan bahwa dengan memberikan barang kepada orang yang meminta, ia akan mendapat berlipat ganda. Hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang di luar desa untuk mengumpulkan barang-barang sebanyak-banyaknya bagi anak-anak. Hal ini justru menjadi permainan yang menyenangkan. Bagi pendatang, hal ini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan bahan cerita. Dengan semakin banyaknya pendatang yang ingin menyaksikan, mereka pun menjadikan desa itu menjadi desa wisata. Setiap pengunjung yang datang harus membayar retribusi yang tidak sedikit jumlahnya. Lambat laun, jumlah pengunjung semakin berkurang. Akhirnya, aktivitas yang unik itu pun semakin lama semakin hilang. Seseorang peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif tidak akan menjadikan makna sesungguhnya yang ada dalam aktivitas tersebut sebagai permasalahan penelitian. Akan tetapi, dia akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan semakin berkurangnya pengunjung ke desa tersebut sebagai permasalahan dari penelitian itu. Tujuan dilakukannya suatu penelitian adalah mencari penjelasan-penjelasan yang bukan menemukan pemahaman akan makna. Pada bagian akhir dari permasalahan ini, peneliti dapat membuat pertanyaan penelitian. Tidak ada ketentuan tentang banyaknya jumlah pertanyaan penelitian. Semuanya tergantung dari kebutuhan penelitian tersebut. Yang paling penting agar pertanyaan tersebut lebih fokus. Contoh pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana tingkat
partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, studi pustaka, mencari acuan teori yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis yang diajukan. Yang keempat, menentukan model sebagai penyederhanaan untuk dapat membayangkan kemungkinan setelah terdapat asumsi. Yang kelima, mengumpulkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dan terkait dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. Yang keenam, mengolah dan menyajikan data dengan menggunakan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Yang ketujuh, menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengolahan data atau menguji hipotesis yang diajukan. Yang kedelapan, membuat generalisasi atau kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Yang kesembilan, membuat laporan akhir dari hasil penelitian. Proses penelitian berikut ini memperjelas tahap penelitian kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif antara lain, yang pertama, masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, metode atau strategi pendekatan penelitian. Yang kelima, menyusun instrumen penelitian. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketujuh, kesimpulan. Nama saya Putri Ani, ingin menjelaskan tentang latar belakang penggunaan metode kuantitatif dan kompetensi yang harus dimiliki peneliti kuantitatif. Setiap metode penelitian mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Dikemukakan kapan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian, seperti telah dikemukakan, metode kuantitatif meliputi metode survei dan eksperimen. 1. Bila masalah merupakan titik tolak penelitian, sudah jelas masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Misalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari satu populasi, metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dalam kondisi alamiah. 4. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki peneliti kuantitatif. Kompetensi yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peneliti atau mahasiswa yang akan menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti: yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat, sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Ketiga, mampu menggunakan teori yang sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumen penelitian.
Keempat, memahami berbagai karakteristik metode penelitian kuantitatif baik untuk meneliti sampel atau populasi. Kelima, mampu membuat desain penelitian kuantitatif baik metode survei dan eksperimen. Keenam, memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan non-probability sampling, serta mampu menghitung dan memilih jumlah sampel yang representatif sesuai dengan sampling error tertentu. Selanjutnya, mampu menyusun instrumen, baik tes maupun non-tes, untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Mampu menguji validasi dan reliabilitas instrumen. Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik. 10. Mampu menyajikan data, menganalisis secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun menguji hipotesis. Mampu membuat laporan secara sistematis dan menyampaikan hasil penelitian ke pihak-pihak yang terkait. 13. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. 14. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan kami sangat berharap dapat menambah pengetahuan untuk kita. Wabillahi dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.